Hai, kami dari kelompok Animasoy yang akan menceritakan tentang procrastination. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu memiliki satu pekerjaan dan menunda untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Tidak disangka-sangka, ketika kamu menunda satu pekerjaan itu, malah banyak pekerjaan lainnya yang berdatangan. Tapi, karena deadline yang masih lama, kamu memutuskan untuk menunda semua pekerjaan itu dan memutuskannya untuk mengerjakan di akhir waktu. Apakah kamu relate dengan kejadian ini? Atau apakah kamu sedang merasakannya? Perkenalkan, dia adalah Ilham, seorang mahasiswa di sebuah universitas yang berada di Indonesia. Ilham seringkali menunda-nunda tugasnya hingga menit-menit terakhir. Alih-alih menyelesaikan tugas kuliahnya, ia lebih memilih untuk bermain game atau menonton video. Tapi, waktu terus berjalan dan tanpa disadari deadline makin mendekat. Kebiasaan menunda-nunda seperti yang ditunjukkan oleh Ilham dikenal dengan istilah prokrastinasi. Mari kita pelajari lebih lanjut. Prokrastinasi adalah perilaku menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya segera dilakukan oleh seseorang. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dan sadar, hingga menjadi sebuah kebiasaan. Pada mahasiswa seperti Ilham, menunda-nunda menyelesaikan tugas disebut juga dengan academic procrastination. Prokrastinasi dapat memberikan perasaan lega sementara, tetapi di akhir waktu akan tergantikan oleh rasa cemas. Bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengalami prokrastinasi? Pada mahasiswa, terdapat beberapa ciri-ciri yang bisa kita kenali. Pertama, sering menunda-nunda untuk memulai dan menyelesaikan tugas, bahkan ketika mengetahui tugasnya penting. Kedua, banyak menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak diperlukan tanpa memperhitungkan adanya keterbatasan waktu. Tiga, sulit untuk memanajemen dengan baik waktu yang dimiliki, sehingga tugas tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Keempat, lebih memilih untuk melakukan hal lain yang mereka yakini lebih menyenangkan, seperti bermain game atau menonton film, sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya. Prokrastinasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, waktu pengumpulan tugas yang masih jauh atau tugas yang terlalu sulit membuat mereka merasa santai dan berakhir menunda untuk menyelesaikan tugasnya. Kedua, tidak menyukai mata kuliah yang dipelajari mengakibatkan rendahnya motivasi untuk memulai tugasnya. Tiga, tekanan untuk menghasilkan hasil yang baik membuat Ilham merasa takut hingga mengakibatkan kecemasan dan stres sehingga pada akhirnya menunda tugas. Keempat, sulit untuk berkonsentrasi karena sering terdistraksi oleh hal-hal menyenangkan seperti media sosial, video game, atau bahkan camilan. Kelima, kurangnya manajemen waktu serta melakukan kegiatan lain yang tampaknya produktif, tetapi sebenarnya menghindari tugas utama. Terakhir, rasa malas dan juga seringkali menjadi alasan dalam menunda-nunda menyelesaikan tugas. Oh, ya ampun, tugas itu. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Prokrastinasi dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk. Pertama, kebiasaan menunda-nunda dapat mengakibatkan banyaknya waktu terbuang sia-sia, sehingga tugas menjadi terbengkalai, padahal batas waktu tugas makin dekat. Tekanan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dapat menimbulkan kecemasan sehingga tugas tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan kepercayaan diri seseorang serta mempengaruhi pencapaian akademis dan kemampuan penguasaan materi di kelas. Kenapa aku selalu menunda? Seharusnya aku bisa mulai lebih awal. Pada akhirnya, prokrastinasi dapat menimbulkan penyesalan ketika tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dan menutup kesempatan yang baik yang akan didapatkan jika tugas dapat diselesaikan. Tetapi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melawan prokrastinasi.
Pertama, tugas yang kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian lebih lama hendaknya dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat diselesaikan bertahap, sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan secara keseluruhan paling lambat sebelum batas waktu yang ditentukan. Hindari kebiasaan perfeksionis atau keinginan agar segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan sempurna, karena hal tersebut dapat memunculkan ketidakberdayaan. Membuat daftar tugas sehingga dapat memantau kegiatan diri sendiri sehari-hari. Dengan memberi check mark pada tugas yang baru dikerjakan, maka akan memberikan rasa puas pada diri sendiri karena telah menyelesaikan tugas yang sudah dirancang. Memberi apresiasi pada diri sendiri untuk menyenangkan hati dapat dilakukan ketika sudah menyelesaikan tugas, seperti bermain game, jalan-jalan, makan sesuatu yang disukai, bahkan tidur. Hendaknya selalu dapat mensyukuri setiap saat dalam kehidupan. Dengan demikian, kita dapat terhindar dari prokrastinasi serta dapat menjalani hidup secara lebih bertanggung jawab dan berdaya guna. Dari cerita Ilham tadi, apakah kalian mengalami hal yang sama? Jika memang mengalami masalah yang sama, mulailah untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda sedikit demi sedikit. Aku tahu, pasti sulit untuk mengubah kebiasaan, tapi yuk kita coba sedikit demi sedikit dan tentunya diiringi dengan niat yang kuat. Niat yang kuat berasal dari kegigihan kita untuk mencapai suatu tujuan. Ingatlah apa yang akan terjadi ketika kita menunda-nunda pekerjaan kita. Pastinya akan banyak hal buruk dan penyesalan yang akan dirasakan di akhir. Dengan mengingat hal itu akan menjadi salah satu cara untuk menguatkan niat kita supaya pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Tetapi, jika ternyata sudah berusaha keras dan masih saja kewalahan akan kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan ahli. Tidak ada salahnya kok jika kamu pergi berkonsultasi dengan seorang psikolog, karena mereka akan membantumu dalam mengatasi permasalahan yang kamu miliki. Setelah melihat video ini, harapan kami adalah kalian mengetahui apa itu prokrastinasi, ciri-cirinya, penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasinya. Buat kalian yang sekarang punya tugas yang harus dikerjakan, yuk kerjakan, jangan ditunda ya.